الذي أتقن المصنوعات وفطر الموجودات وأمات الأحياء وأحيا الأموات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد السادات ومعدن السعادات صاحب المعجزات الظاهرات والشفيع في من يصلي عليه يوم الحسرات اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والكرامات أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Segenap pengurus Yayasan Masjid Al-Iman, di antaranya Bapak Haji Imron Ashari, dan pengurus yang lain, orang-orang tua kita, hadirin hadirat jamaah yang saya muliakan. Setelah Allah berikan kita nikmat ngantuk, kemudian Allah istirahatkan kita. Setelah istirahat dalam tidur kita, alhamdulillah, tidak pakai beker. Bahasa Arabnya munabbih. Munabbih itu jam beker. Ada di antara kita yang tanpa munabbih, tanpa jam beker, tapi sudah nyambung dengan waktu-waktu sholat. Kemudian kita bangun membaca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Maka kata Nabi, ikatan yang pertama yang saat kita tidur diikat oleh iblis terlepas. Kemudian kita berwudu. Setelah kita berwudu, maka ikatan yang kedua yang iblis ikat ketika kita sedang tidur terbuka sampai 2 rakaat. Bisa jadi 2 rakaat adalah sholat sunnah tubuh kita. Bisa jadi sholat sunnah subuh, bisa jadi sholat yang lainnya. Maka ikatan yang ketiga terlepas. Kalau sudah demikian, maka Rasul doakan kita. Semoga kita termasuk yang pernah didoakan Nabi. Ya Allah, jadikanlah umatku termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan di waktu pagi. Oleh sebab itu rasanya saat ini tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan selain ucapan Alhamdulillahirabbil. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada insan pilihan Nabi akhir zaman. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berguru kepada siapapun kecuali gurunya adalah malaikat Jibril. Yang tidak pernah membaca Zabur, Taurat, termasuk Injil. Siapa di antara umatnya yang mengatakan bahwa Rasul pernah belajar Zabur, pernah membaca Taurat, pernah membaca Injil, berarti dia menyaksikan kebenaran firman Allah yang terdapat dalam surat 29 ayat 48. Nah, coba. Hati-hati
Jika ada yang mengatakan Rasulullah itu pernah membaca Zabur atau Taurat, berarti Rasul pernah mendapatkan informasi dari kitab tersebut. Ya. Dalam surah Al-Ankabut, surah 29, ayat 48, itu dalil bahwa Rasul tidak pernah berguru kepada siapapun. Rasul tidak pernah membaca kitab-kitab sebelum Quran. Ya. Coba dilihat ayat. Supaya nanti kita tidak rancu belajar tentang Al-Quran. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Ayo, coba siapa yang pegang mic kemudian ikut menerjemahkan. Ada yang punya HP kemudian dalamnya ada aplikasi Quran? Ada? Saya doakan masuk surga sama HP-HP-nya. Nah, ini beneran ini. Sebab Bilal itu sandalnya sudah didengar oleh Rasulullah di surga. Baik. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ. Ayo, coba dilihat. Betul dalam surah Al-Baqarah ayat 4. Coba. Di situ menjelaskan tentang ciri orang yang bertakwa saja. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, Allah terangkan dalam surah kedua. Surah Al-Baqarah ayat 4. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. الله 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 الله. Coba gerakkan hati kita. 1, 2, 3. Zikir tadi. Allahu Allahu Allah. Allahu Allah. Allah. Yang ketiga. Allah Allah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allah. Allah Allah Allah. Allahu Allahu Allah. Allah Allah. Coba sama-sama 1, 2, 3. Diri ininya diangkat gini supaya sehat. 1, 2, 3.
Allahu Allahu Allah. Allahu Akbar. Allah. Allah. Coba dipegang dadanya. Pegang semuanya. Masih ingat dengan hutang? أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Sama-sama. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Al-Fil, alam taro. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil. Sudah kebanyakan. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi semuanya sama. Kalau bergurunya benar. Dari 150 jamaah atau sahabat yang hidup di zaman Rasul, bayangkan, semuanya melihat Rasul, berkumpul dengan Rasulullah. Tapi hanya 4 orang saja yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi guru Al-Quran di kalangan sahabat. Kata Rasul, khuzul Qur'ana min arba'atin. Pelajari Al-Quran atau ikuti bacaan Quran, berguru Al-Quran kepada 4 orang saja. Bayangkan. Yang pertama, min Abdillah ibni Mas'ud. Belajar Quran kalian kepada Abdullah bin Mas'ud. Salim maula Abi Huzaifah. Yang kedua kepada Salim. Salim dulunya adalah budak yang bekerja kepada Abu Huzaifah. Siapa Abu Huzaifah? Seorang sahabat Nabi yang pintar menjaga rahasia Rasul. Rasul pernah sebutkan siapa-siapa orang munafik di zamannya. Kemudian dihafal namanya oleh Salim maula Abi Huzaifah. Oleh Abu Huzaifah. Mohon maaf, oleh tuannya. Sampai-sampai Sayyidina Umar saja mendatangi Abu Huzaifah. Kata Umar, ya Aba Huzaifah, apakah saya termasuk di antara orang munafik? Tapi rahasia itu dijaga oleh Abu Huzaifah. Yang ketiga, Mu'az bin Jabal. Yang keempat, Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab adalah imam pertama dalam pelaksanaan sholat tarawih. Karena sholat tarawih ada di zaman Nabi, tapi tidak pernah dilakukan berjamaah bersama-sama. Jadi sholat tarawih dilakukan berjamaah pertama di zaman Umar. Inilah polisi atau kebijakan Umar bin Khattab. Kembali. Jadi yang mengatakan Rasul pernah baca Zabur, berarti Rasul dapat informasi dari Zabur. Ayo.
Kalau yang pernah mengatakan Rasul membaca Taurat, berarti Rasul mendapat informasi dari Taurat. Padahal dalam surah Al-Ankabut ayat 48, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab." Itu dasarnya. "Wa la takhutuhu biyaminik." Rasul juga nggak pernah belajar menulis dengan tangan kanannya. Itu saja sudah membuat orang ragu dan menuduh Quran buatan Nabi Muhammad. Baik, apa kaitannya ayat ini? Apa kaitannya surah Al-Ankabut, kemudian surah Al-Baqarah ayat 4, "Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik." Itu cuma ciri orang yang bertakwa. Di antara cirinya beriman. Nabi itu beriman, bukan membaca. Hati-hati. Dari mana kita tahu? Karena pernah ada seorang di zaman Nabi, ini musuhnya Islam. Kalau Abu Jahal musuh Islam tapi bodoh. Saya katakan nih, Abu Jahal itu memusuhi Islam tapi bodoh. Tapi ada pintar musuh Islam. Ini yang bahaya. Ya. Kalau pintar itu ngerti manajemen, ngerti organisasi, al-haqqu bila nizam, saya gelibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak terorganisir dikalahkan oleh kebatilan. Saya kemarin, Jumat kemarin, saya baru tahu di telepon Pak Kiai ngisi sholat Jumat. Saya bilang udah lama saya nggak diundang di istana, saya pikir saya dipecat. Enggak, Jumat sekarang termasuk Jumat pertama sholat Jumat di istana. Berarti ketika pandemi berhenti sholat Jumat di sana. Beneran? Tanya anak saya. Selesai khutbah, alhamdulillah komplit para menteri. Biasanya kan orang minta selfie. Enggak, saya nggak selfie. Menteri yang selfie sama saya. Cuma saya jadi bingung, jangan-jangan buat kampanye lagi. Ini ada buktinya Pak Imron. Menseskap, Menseknek. Tuh. Jangan langsung mikir, bayarnya berapa. Ini yang mau saya kaji. Jadi kalau Abu Jahal itu bodoh, nggak perlu yang kayak begitu, kecil itu. Tapi ada kafir, musuh Islam, bahkan berani menantang. Siapa itu? An-Nadhr ibnu Haris. Siapa ibu? Siapa? Coba. An-Nadhr ibnu Haris. Siapa? Tulisannya An-Nadhr ibnu Haris. Diingat, nanti ditanya yang bisa jawab, boleh pulang duluan. An-Nadhr ibnu Haris ini ada kaitannya dengan terhentinya ayat. Ayat Quran tuh nggak turun. Bahkan dikatakan sampai 15 hari. An-Nadhr ini ada kaitannya dengan turunnya surah Al-Kahfi 9 sampai 14, 22, 22, 24, 23, 24, yang terakhir pertanyaannya adalah 25. An-Nadhr bin Haris. Ini An-Nadhr nih orang pintar. Beliau sampai berguru ke orang-orang Romawi. Rasul nggak punya guru. Jadi Rasul nggak tahu kisah. Nggak tahu, kecuali yang diturunkan Allah. Maka An-Nadhr bilang, Muhammad, besok saya akan datang. Dan di hadapan banyak orang, saya mau masuk Islam. Tapi syaratnya, jika kamu bisa menjawab pertanyaan saya. Ini ada kaitannya dengan surah kedua ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Ya, tadi kan Allahu Allah. Jangan ngejar lagu, ninggalkan tajwid. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Itu namanya ngejar lagu, ninggalkan
tajwid tidak boleh. Wal akhzu bit, ini ada kaidahnya. Kalau orang belajar tajwid di pesantren tuh, wal akhzu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Jadi kalau orang belajar bahasa Arab, ada namanya pelajaran arud, syair. Saya alhamdulillah punya bapak, memang ahli nahwu dan syair. Jadi waktu saya hafal SMA, nama kitabnya Milhatul I'rab. Itu baru tahu saya begitu saya ke Mekah. Itu kajian itu, ada kajian kitab itu. Saya udah tamat SMA. Di Mekah teman-teman baru belajar. Beneran. Haddul kalami ma'afadal mustami. Nahu sa'a zaidun wa amrun muttabi. Wa naw'uhu allazi alaihi yubna. Ismun wa fi'lun thumma harfun ma'na. Wal ismu ma yadkhuluhu min wa ila au kana majruran bi hatta wa ala mithaluhu zaidun wa khailun wa ghanam wa zawatil kawallazi wa man waqam. Masya Allah. Ini kalau ustadznya nggak pesantren, nggak ngaji sama kiai, nggak bisa. Beneran, betulan. Ya. Baik. Ini nanti ada kaitannya dengan surah Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Lagu kedua. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diulangi kalau mau habis. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Gitu. Itu udah etikanya itu, SOP-nya. Iya. Ada orang-orang kafir yang kamu berikan peringatan dengan kau bacakan Quran sampai dibacakan Quran. Atau wa'adamuhu ladaihim, dalam tafsir Ibnu Abbas, ladaihim inzaruk bil Quran wa'adamuhu wa hum la yuriduna ayyu'minu. Ada memang orang-orang kafir minta dibacakan Quran, mana dalilnya? Begitu turun Al-Quran dibacakan, mereka tetap nggak mau beriman. Siapa di antaranya? An-Nadhr bin Haris. Datang dia, kumpul semua, baik yang masih kafir maupun yang sudah muslim. Ternyata ketika di hadapan Nabi, dia bilang mau masuk Islam. Ternyata dia bilang, sebelum saya masuk Islam, in kunta nabiyan, jika kamu seorang nabi, pasti kamu punya mukjizat. Sebelum saya masuk Islam, maka saya ajukan 3 pertanyaan. Jika 3 pertanyaan ini kamu jawab, saya masuk Islam. Kenapa jadi tegang begini? Enggak, memang tegang suasananya. Ini kalau Nabi nggak bisa jawab, kalah Rasul. Dia bilang kalau Nabi bisa jawab, dia mau masuk Islam. Mau saya kasih tahu nggak 3 pertanyaan? Ibu, mau nggak? Ini mumpung saya lagi datang, saya kasih tahu nih sama ibu-ibu sini nih. Ini beneran ini. Kalau tidak sama ibu-ibu sini nggak saya kasih tahu nih, beneran ini. Saya nggak ngambil untung nih, beneran. Jadi gini kata dia, terangkan kepadaku, kata An-Nadhr, jika kau bisa, saya masuk Islam. Terangkan kepadaku yang pertama, an ashabil kahfi. Tentang ashabul kahfi. Karena saat itu memang belum turun surah Al-Kahfi. Belum turun surah Al-Kahfi. Dia minta, terangkan kepadaku tentang ashabul kahfi. Bisa jawab, saya masuk Islam. Yang kedua, an zil qarnain. Zi itu asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Dia ropaknya dengan waw. Ja'a Abu fa'ilun ja'a wa huwa marfu'un wa alamat rafi al-waw niyabatan anid dhammah li'annahu minal asma'il khamsah. Kalau lagi khofat zi, terangkan yang kedua, siapa Zulqarnain?
Yang ketiga, kalau kamu bisa jawab Muhammad, terangkan kepadaku tentang ruh. Maka kata Rasul, besok. Apa? Besok. Ternyata besok hari ditunggu, wahyu nggak turun. Iya. Kita nggak bahas apa penyebabnya wahyu saat itu tidak turun. Bahkan sampai ada yang mengatakan 14 sampai 15 hari. Akhirnya An-Nadur nih sombong. Ayo, mana jawabannya? Bisa jawab, saya masuk Islam. Iya, kan gitu kan? Nggak turun-turun. Sekalinya turun, Al-Kahfi 23-24. Coba dilihat Al-Kahfi, apa tuh jawabannya? وَلَا تَكُونَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. Ternyata begitu turun, bukan jawaban tentang Ashabul Kahfi. Ini An-Nadur ketawa. Mana jawabannya? Ternyata sengaja ditunda sama Allah. Mana jawabannya? Siapa? Ashabul Kahfi. Ternyata jawabannya menegur Rasulullah yang ketika ditanya besok. Makanya ditegur. Insya Ibu, Bapak. Asy-Syaikh Abu Lais As-Samarqandi. Ini sedikit keluar. Beliau mengatakan ada 7 kalimat yang dimiliki oleh umat Islam dan tidak dimiliki oleh orang di luar Islam. Sekarang terbukti, orang di luar Islam karena tidak punya kalimat ini, dia ikut-ikutan menggunakan kalimat ini. Ini betapa hebatnya. Saya kebetulan Dewan Syariah Nasional. Di beberapa multi level sekarang yang saya rubah jadi multi level syariah. Kenapa kok Ustaz? Multi level kok dibantu? Udah, ini membernya ada yang sampai 1 juta dan umat Islam 98% di sini. Kasihan cari uang, cari rezeki di sini. Bahkan sekarang, alhamdulillah, sudah 5 tahun ini ada beberapa multi level yang tadinya memberikan bonus pergi ke Perancis. Apa tujuannya? Cuma ngelihat Menara Eiffel di sini. Sekarang saya rubah. Kenapa bonusnya itu nggak dipindah ke umroh? Yang sudah akhirnya dapat bonus, kasih ibu dan bapaknya umroh. Banyak yang sampai di sana ibunya menangis. Kok bengong lah? Gini kok lucu ini pada bengong begini. Baik, udah ya. Akhirnya kata Abu Lais ada 7 kalimat. Ibu, ini kekayaan kata kita. Kata beliau, man hafizu sab'a kalimat fahuwa syarifun indallah wal malaikati wa yaghfirullahu zunubahu walau kana misla zabadil bahri wa yajidu halawatal iman wa takunu hayatuhu wa mamatuhu khairan. Ada 7 kalimat. Kalau kita biasakan baca 7 kalimat ini, maka ada keuntungannya, kata Abu Lais As-Samarqandi. Yang pertama, kita akan jadi orang yang mulia di sisi Allah. Dosa kita diampuni walaupun sebanyak busa di lautan. Kita akan merasakan manisnya iman. Wa yajidu halawatal iman. Yang keempat, wa takunu hayatuhu wa mamatuhu khaira. Hidup dan mati kita jadi mulia. 7 kalimat itu yang pertama, basmalah, bismillah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, astaghfirullah. Meskipun diucapkannya lagi ambek dan kaget. Astagfirullah. Tidak apa-apa. Daripada astaga. Tapi jangan kelebihan, Bu. Ada tetangga saya tuh, astagfirullah. Lu anak siapa? Ya Allah, udah lupa sama anaknya nih. Yang keempat, insya Allah.
Mana ada agama lain? Besok datang nggak? Ayo. Kalau kita kan besok datang, insya Allah. Saya punya teman yang saya bilang tadi Cina. Insya Allah. Insya Allah Pak Ustadz, lah kok ngikutin gue nih? Karena memang dia nggak punya. Yang kelima, la haula wa la quwata. Biasakan Pak. Yang keenam, inna lillah wa inna ilaihi. Pak Ustadz, Pak Ahmad meninggal. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hendrik, Yosef meninggal. Kok bisa? Karena dia nggak punya inna lillahi. Akhirnya sekarang coba perhatikan. Mereka banyak menggunakan punya kita. Iya. Betul nggak? Mereka sekarang malah gunakan punya kita. Artinya Pak, di situ kelebihan Islam. An-Nador bilang itu bukan jawaban, tapi itu teguran Allah kepadamu. Tuhanmu menegur. Rasulullah bilang besok, ternyata nggak datang jawabannya. Akhirnya An-Nador makin penasaran. Ternyata sengaja dibikin begitu sama Allah. Supaya An-Nador makin penasaran. Sebab kalau Muhammad katanya nggak bisa jawab, berarti dia bukan seorang nabi. Meskipun 2 hari, 3 hari tidak turun, An-Nador tetap menagih janji. Ayo Muhammad, datangin lagi. Kalau kau nabi, ceritakan tentang Ashabul Kahfi. Maka turunlah ayat 9 sampai dengan ayat 14. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا. Didengerin tuh ayat yang dibaca sama Nabi karena diturunkan. Mana tentang Ashabul Kahfi? Tuh ayat tadi dibacakan. Ternyata An-Nador memang pintar. Dia sudah tahu jawabannya dari orang-orang Romawi. Itu kan cuma cerita Ashabul Kahfi sama anjingnya. Nggak lengkap ceritamu ya Muhammad. Nggak lengkap firmanmu ya Muhammad. Tuh. Nggak lengkap firman Tuhanmu ya Muhammad. Jadi jawabanmu ini sepotong. Jadi An-Nador tuh tahu. Itu cuma cerita am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina. Tapi nggak diceritakan sama Tuhanmu berapa jumlah pemudanya. Dia sudah tahu. Bayangkan, tegang lagi. Waduh. Ya kalau nggak tuntas, dia nggak mau masuk Islam. Ternyata sengaja dicicil. Begitu dia bilang, kan nggak ketahuan itu berapa jumlahnya. Turun ayat. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ
ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم أحدا. Dijawab sama Nabi dengan turunnya Quran. An-Nador, kamu tanya berapa pemuda Kahfi? Saya sudah sampai alhamdulillah di guanya Ibu, alhamdulillah di Yordan. Jadi sampai di Jordan tuh enak sekali kita di sana. Kita bisa ziarah. Sampai saya lihat di dalamnya. Ya. Tadi kan ceritanya pemuda sama anjing. Ini sengaja anjing itu dimasukkan dalam kisah Ashabul Kahfi. Ini sebenarnya teguran bagi kita. Anjing itu tahu pemuda baik, ngikut. Nggak diajak, tapi ngikut. Sampai akhirnya dilempar supaya lari. Ditakut-takuti. Anjing tersebut berhenti, pemuda-pemuda itu jalan, anjing itu ngikuti lagi. Karena tahu, raja nggak benar, si pemimpin nggak benar, yang benar 7 pemuda ini. Anjing nggak diajak ngikut. Orang zaman sekarang udah diajak nggak ngikut juga. Gimana 2024 mau menang? Ini beneran ini. Iya kan gitu kan? Gimana? Anjing itu dilempar, ditimpuk, tapi tetap ngikut. Ya, iya kan? Apa maksudnya? Terus kata Rasul, saya dan salata. Ada yang mengatakan jumlah pemudanya itu 3. Ini rajman bil gaib. Memang ini pernyataan yang memang gaib, berdebat. Dari dulu itu berdebat. Kata Allah, pemuda Kahfi itu jumlahnya 3. Ada yang mengatakan. Yang keempatnya anjing. Kalbun. Itu kalbun. Makanya ada yang mengatakan rokim itu ya kalbun. Pemuda dan kalbun. Dari mana? Dari ayat selanjutnya. Ada yang mengatakan pemuda Kahfi itu kata Rasul melalui turunnya ayat 3. Yang keempat itu anjingnya. Ada yang mengatakan jumlah pemudanya itu 5. Yang ketujuh, iya. Yang keenam, anjingnya. Ada yang mengatakan wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Jumlah pemudanya 7. Yang kedelapan, anjingnya. An-Nador begitu dengar, kok persis dengan cerita yang dia dengar. Benar jawabannya. Tapi yang namanya orang pintar, ngeyel, a'anzartahum am lam tunzirhum, nambah lagi pertanyaan yang ketiga. Itu baru jumlah pemuda, belum lengkap. Berapa lama pemuda Kahfi itu ditidurkan? وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. Ayat 25-nya. Coba lihat ayat 25. Ayat berapa? 25. Apa artinya coba? Coba di situ. Hah? Iya. Apa artinya? Oh, dijawab sama Rasul. Jumlah pemudanya memang selisih. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7. Gitu ya. Yang ke-8 adalah seekor anjingnya. Tapi tidurnya dalam goa. Mutlak jawabannya. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. 309 tahun. Allahu Akbar. Rasul tidak pernah belajar sejarah tentang Daqyanus. Dijawab oleh Allah. Tentang Zilqarnain, tentang ruh. Dijawab semuanya. Tapi tetap An-Nador saat itu tidak mau beriman. Inkar. Ini surah Al-Baqarah ayat 6. Coba apa tadi ayat Al-Baqarah ayat 6? Bisa tahu. Apa artinya? Sama saja kamu berikan peringatan, maksudnya dengan kau bacakan Quran, kau datangkan dalil, gitu kan? Atau kamu tidak bacakan Quran, kamu tidak datangkan dalil, amlam tunzirhum la. Makanya semua ahli tafsir mengatakan, fala tatma ya ashrafal khalqi,
untuk mereka yang seperti itu, kita jangan pernah berharap lagi. Lulu, gua. Iya, tidak biarkan. Memang ada yang seperti itu. Iya, memang ada yang seperti itu. Ya. Artinya Bapak Ibu, memang ada orang-orang semacam itu. Makanya kisah An-Nador, turunnya Al-Kahfi, yang menceritakan tentang pertanyaan An-Nador, adu argumentasi, kisahnya ada dalam Quran. Tetapi bulan, tanggal kejadiannya tidak disebutkan. Kemudian apa orang bertanya lagi bilang gini, berarti kisah dalam Quran tidak sempurna. Enggak, karena Quran itu bukan buku sejarah. Dari sekian banyak fungsi Al-Quran, apa itu? Fungsi yang paling sering disebutkan Allah dalam Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Satu fungsi Quran di antara fungsi-fungsi yang lain, Quran itu fungsinya adalah hudan, petunjuk. Oleh sebab itu petunjuknya diulang-ulang. Misalnya kita naik nih tol MBZ, tahu nggak MBZ? Jalan apa? Bukan tol, naik. Yang jalannya begitu tuh kayak ombak. Katanya dikorupsi apa bener ya? Hadiah masih. Yang jalannya kayak begitu goyang-goyang gitu kan. Ya. Misalnya nih, terus kita ke arah Cipularang. Tahu Cipularang? Gitu kan? Terus kemudian ada tanda Bandung sekian meter, sekian kilo. Saya tanya, arah menuju ke Bandung petunjuknya itu sekali atau diulang-ulang? Itu baru ke Bandung, Pak. Petunjuknya diulang-ulang. Ini petunjuk akhirat loh. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih utama dari dunia. Kalau masalah dunia saja petunjuknya diulang-ulang, apalagi petunjuk untuk ke akhirat, Pak. Diulang-ulang oleh Allah. Bukan berarti Al-Quran kekurangan bahan cerita. Kemudian sampai ada orang yang berani mengatakan, berarti Quran bisa kita ringkas. Ini kan ada nih sampai ke nekat. Masya Allah. Enggak. Diulang-ulang oleh Allah. Misalnya, bagaimana Allah tenggelamkan Fir'aun. Tenggelamnya Fir'aun tidak disebutkan dalam Quran. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang yang wataknya seperti Fir'aun di zaman sekarang. Ada Korun. Ini kayaknya nyimak sekali kalau bicara Fir'aun ya. Nggak, tenang-tenang aja. Ya, betul ya. Ada Haman. Haman itu arsitek. Arsitek yang ikut membangun program mercusuar seperti IKN gitu ya. Oh, hampir sama. Ini Haman ini termasuk nih orang pinter di zaman Fir'aun. Yang akhirnya itu sama-sama seperti Korun nasibnya. Tidak disebutkan ketika Haman itu membuat program mercusuar di zaman Fir'aun. Ternyata benar. Begitu mercusuar itu jadi, Fir'aun naik ke atas. Proklamasi. Hal ataka hadisu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayata al-kubra فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فهشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن ذلك لعبرة لمن يخشى Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang paling tinggi.
ambil panah. Itu ceritanya gitu. Di gedung mercusuar yang tinggi, menjulang tinggi, Fir'aun itu diceritakan ambil panah. Kemudian busurnya dipegang anak panahnya, dilempar ke atas. Ini Fir'aun ini memang punya dukun. Iya, punya dukun. Makanya kan dukun itu udah ditinggalkan. Tapi sekarang muncul lagi pawang hujan. Makanya pinter tuh. Karena itu kehebatan orang tuh. Kalau dia sudah pakai dukun pawang hujan, makanya itu susah diinvestigasi. JIC, JIS Jakarta International Stadium itu diinvestigasi. Ini. Tapi Mandalika enggak. Kenapa? Karena sudah ada pawangnya di situ. Itu kehebatan orang sekarang. Ya kalau mau diaudit kan audit semuanya kan ya. Jakarta International Stadium diaudit, Mandalika yang kebanjiran mestinya. Tapi karena memang dukunnya kuat, Pak. Itu enggak diaudit. Iya, saya nggak mau ke sana. Tadi pecat lagi jadi imam khatib di istana. Tapi saya termasuk berani juga kan, berarti kan? Masya Allah. Iya. Kalau orang kan cuma ngomong aja. Kalau saya enggak. Kemarin aja waktu khutbah pertama di Baitur Rahim Istana, saya bahas sakaratul maut. Beneran. Saya nggak mau yang lain, nggak mau ekonomi, nggak mau politik. Sakaratul maut. Iya, beneran saya bahas sakaratul maut. Alhamdulillah begitu saya khutbah, Pak Jokowi Presiden diam. Sakaratul maut. Kenapa diam? Sebab kalau ngomong Jumatnya kan batal. Beneran ini nggak bohong nih ya Allah. Jadi ternyata ada orang-orang semacam itu kayak An-Nador. Bayangkan, turun ayat, ya berproses, pertanyaannya dijawab lagi, sampai puncaknya Al-Baqarah Al-Kahfi 25, wala bisu fi kahfihim sanatami'atin sinina wasdadu tis'a. Mereka tidur di dalam gua selama 309 tahun. Begitu jawabannya lengkap, tetap An-Nador mengingkari dan tidak mau beriman. Tapi bagaimana nasib An-Nador? Ini orang kayak begini jangan kasih kesempatan, bahaya. Makanya An-Nador termasuk satu di antara orang yang kafir, mati dalam perang Badar. Allahu Akbar. Saya bukan mengajarkan perang, tapi begitulah sejarah Islam. Apakah perang itu dibolehkan? Enggak. Islam itu enggak mengajarkan perang. Tapi ayat perang itu ketika umat Islam itu diserang, maka turunlah surah Al-Baqarah 190. Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangi orang-orang yang memerangi kamu lebih dahulu. Perangi mereka, orang-orang yang memerangi kamu. Tapi hebatnya Islam, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Perang terjadi di Badar. Orang kafir Quraisy maju ke Badar. Ketika Badar itu selesai, umat Islam menang, orang kafir meninggalkan Badar. Tidak ada tuh pidato dari Rasulullah. Kejar, tangkap, sikat. Kejar, tangkap, sikat. Nggak ada. Ini beneran, ini akhlak Nabi. Lari orang, ini kok kenapa kalau saya ceramah kencang begini ketawa itu? Saya jadi curiga ini. Kenapa nggak diperintahkan? Enggak, karena perang yang diperintahkan oleh agama adalah menyelamatkan, membela harga diri. Makanya Indonesia itu merdeka seperti itu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan, berkebangsaan yang bebas. Terusannya? Pada nggak hafal, ini bahaya nih. Ini ke Indonesia ini perlu dipertanyakan nih kalau begini. Kita bersyukur dari 195 negara di dunia. Iya, sekarang ini kan ada 195 negara. Tapi tidak semuanya itu merdeka. Kita bersyukur ini. Ya, terus melaju, terus
melangkah maju untuk Indonesia. Kan slogannya gitu ya. Ini jangan-jangan di rumahnya nggak masang bendera merah putih kali ini ya. Nggak boleh harus pasang kita NKRI harga mati. Jadi ada orang-orang yang difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Seperti itu. Nah mudah-mudahan ini cerita kisah yang Allah abadikan dalam Quran itu manfaatnya buat kita. Jangan sampai kita ini lemah iman. Ingat Ibu, Bapak, coba dibuka Ali Imran ayat 91. Silahkan. Ali Imran ayat berapa? Oh Pak Iman. Sudah ketemu? Iya. Ini kita beruntung, kita bisa mengkaji, kita punya iman. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai mati itu kita punya iman. Meninggal husnul. Sebab dalam ayat ini Bapak Ibu, na'udzubillah. Apa bunyi ayatnya? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau iftada bi ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Coba tolong diartikan, siapa yang sudah ketemu? Coba dong, sama-sama. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayo coba. Allahu Akbar. Pak, Bu, emas. Makanya ibu boleh gunakan dan pakai emas. Tapi jangan sombong. Yang punya kalung, nggak apa-apa pakai. Yang punya gelang emas, pakai gelang emas. Yang nggak punya karet gelang, nggak apa-apa. Kalau orang tawaf itu kan ada orang kampung itu tawaf pakai karet gelang, Pak. Dipindah kanan gitu kan. Supaya hitungannya 7 katanya. Allahu Akbar. Ini ternyata orang kafir meskipun kaya, lebih dari privat kerjayaannya. Punya emas seberat bumi. Punya emas artinya berapa? Ya, beratnya itu kekayaannya. Emas seberat bumi. Bukan lagi ton sepenuh bumi. Tapi matinya dalam keadaan kafir. Maka emasnya sia-sia. Karena tidak bisa menebus matinya dalam keadaan kafir. Ibu, maka kita perlu juga bersyukur. Kalau lagi sedikit-sedikit diuji, lihatlah ayat ini. Kita punya iman, kita punya Islam. Makanya ada satu zikir yang dibaca oleh Abdullah bin Mubarak. Ini diceritakan dalam kajian-kajian tasawuf. Zikir ini dibaca ketika dia sedang melakukan ibadah haji. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Wa kafa bihima min ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Wa kafa bihima. Cukuplah dengan 2 nikmat itu. Cukup kita ini bisa bahagia. Ketika dibaca itu, kemudian dibaca lagi dalam mimpinya, kata malaikat. Yang kemarin kamu baca aja, pahalanya masih dicatat. Sekarang kamu baca lagi. Betapa zikir-zikir semacam ini perlu juga kita baca. Karena la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa dan zikir-zikir. Cukuplah kiranya pengajian pagi ini. Semoga ada manfaatnya. Beberapa ayat sudah kita bacakan. Semoga memperkuat iman Islam kita. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk berbagi. Mudah-mudahan jadi amal baik kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang